Terima kasih kepada Bapak Wahab dan Pak Dodi. Mohon aplausnya buat narasumber hari ini. Selamat datang Pak Irfan. Untuk selanjutnya kami membuka sesi untuk bertanya, dimulai untuk 3 penanya, sebutkan ditujukan kepada siapa. Dari sini, baik, 2, dari sebelah sana ada, baik 3. Pak, tunggu Pak ya, di sini dulu 3 penanya. Dari sini, disebutkan nama dan ditujukan kepada siapa. Selamat siang, saya Utami, ALB. Saya ingin menanyakan mengenai bertanya kepada Pak Wahab dulu untuk nomor 1. Kan tadi Bapak sudah menerangkan bahwa apabila notaris itu hadir di rapat itu hasilnya adalah berita acara rapat ya Pak. Nah kalau PKR berarti apakah bisa gini, kalau dalam suatu rapat itu kan notaris hadir ya Pak, berarti yang dibuatkan itu berarti berita acara rapat ya Pak ya. Nah, apakah bisa dibuatkan PKR-nya Pak? Itu yang buat Pak Wahab. Yang kedua untuk Pak Dodi. Apakah sah jika perseroan mengadakan RUPS melalui media telekonferensi dengan dasar yang dipakai adalah pasal 77 UU PT, namun di anggaran dasar tidak mengatur tata cara penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi? Apakah anggaran dasar PT tersebut sebaiknya dirubah dengan menambah tata cara RUPS bisa melalui media telekonferensi? Terima kasih. Untuk Pak Dodi dan Pak Wahab, mau ditambah atau langsung dijawab? Dulu aja. Baik, langsung dijawab. Saya dulu ya. Jadi begini perbedaan berita acara rapat sama akta pernyataan keputusan rapat. Jadi kalau berita acara rapat itu notaris membuat risalah rapat ya. Setelah mekanisme di dalam rapat itu kan ada pemanggilan dan lain sebagainya. Kemudian mereka bisa hadir di kantor notaris atau mungkin dia di kantor perusahaan dengan agenda rapat misalnya 1, 2, 3 kan gitu. Nah kalau para pemegang saham hadir di dalam rapat tersebut, itu notaris membuatnya itu namanya berita acara rapat, bukan? Bisa berita acara rapat luar biasa ya, di luar yang 2 itu kita rapat. Nah, itu namanya berita acara rapat. Jadi hadir semua. Mereka setuju dengan agenda rapat, kemudian rapat ditutup, bukan? Itu dan baru ada kuasa di terakhirnya itu untuk notaris untuk kembang. Ya, Ibu, terima kasih. Yang kedua, kalau akte pernyataan keputusan rapat itu, misalnya pemegang sahamnya ada 4, mereka rapatnya rapat sendiri, rapat bawah tanah, internet mereka lah, para pemegang saham ya. Kemudian rapat itu dituangkan dalam risalah rapat, bawah tangan ya, tentu di atas materai. Nah, terkadang rapatnya itu ada mereka kumpul atau sirkular yang keliling, diputar ya, keliling. Nah, di akhir risalah rapat itu ada kuasa kepada salah satu atau direksi atau apa untuk menotarialkan risalah rapat ini. Nah, itu yang disebut rawan terhadap
akta PKR itu dimulai dari salah rapat yang keliling ini. Kenapa? Karena apakah yang tanda tangan 4 orang itu asli, gitu kan? Nah, saya dalam kasus di Kabupaten Bekasi, mereka itu ada 3 pemegang saham, salah satu pemegang satu ingkar. Saya itu bukan tanda tangan saya yang ada dalam di salah rapat bawah tangan itu. Nah, itulah menjadi kasus besar yang saya bilang tadi sampai ada penyitaan minuta, pemanggilan notaris sebagai saksi, maupun sebagai saksi dari akta itu ikut dipanggil. Nah, ada yang ingkar. Nah, ternyata telisik punya telisik, salah satu yang ingkar dalam rapat salah rapat itu disinyalir KTP-nya juga punya 6. Jadi kan kita kan sebagai orang yang membackup teman-teman kita itu kita tanyakan. Nah, itu Bu yang namanya titik rawatnya itu di situ. Jadi kalau memang risalah rapatnya itu ada tanda tangan palsu, untuk mengungkap kepalsuan itu, makanya tempoh hari Pak Dodi, notaris itu diperiksa, diizinkan oleh tim Polda Metro Jaya untuk diperiksa, tapi bertempat di kantor notaris. Lumayan lah, nggak terlalu deg-degan. Akhirnya diperiksa di kantor notaris, dan pertanyaan yang salah satunya itu adalah, apakah Ibu bersedia jika risalah rapatnya ini termasuk aktanya di Lemkrim? Dia konsultasi dengan Pemda, kemudian saya Pemda ikut dampingi dan diizinkan oleh penyidik untuk mendampingi teman notaris ini. Yang saya berdua dengan tim pengayoman, akhirnya di Lemkrim diantarkan minuta auto. Itu pun setelah mendapat izin dari FKNW dari Bandung, bahwa boleh notaris diperiksa di kantor notaris. Akhirnya minutanya itu diantar oleh notaris ke Lemkrimnya itu diantar langsung oleh notaris, ditungguin kok. Nah, itulah yang dinamakan bahwa PKR itu berbeda dengan berita acara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Pertama, saya ingin spesial mengucapkan selamat datang pada Bapak Ketua Pemda DKI Jawa Barat, Pak Toto. Selamat siang. Saya dekat, walaupun jarang ketemu. Ya, Pak Ketua. Baik, Bu Utami, menarik sekali pertanyaan pasal 77 ini, ya, Undang-Undang 40 2007. Itu mohon maaf, kalau tidak salah, Nopi ada 2 ya bimbingan kita ya, tesis tentang hal itu ya. Itu sudah beberapa kali coba diteliti. Tetapi sepengetahuan saya sampai saat ini masih belum banyak notaris yang tanda petik berani melaksanakan pasal 77. Tapi itu sebenarnya peluang, bisa ya. Peluang yang dibuka oleh undang-undang bahwa mekanisme rapat umum pemegang saham tidak harus dihadiri secara fisik oleh mereka, para pemegang saham. Ilustrasinya, pemegang saham satu ada di Medan, satu ada di Jakarta, satu lagi ada di Surabaya, satu lagi ada di Makassar, 4 tempat yang berbeda, ya kan? Nah, pasal 77 ini maksudnya adalah, karena penjelasannya cukup jelas ya, jadi coba kita tafsirkan ya. Mereka ini bisa melakukan proses rapat para pemegang saham dengan cara telekonferensi. Tapi ada aturan-aturan lainnya. Kita coba lihat undang-undang ITE ya. Nah, undang-undang ITE itu jelas. Ya. Ini kita bicara ini ya dulu ya, undang-undang 19 2016 ya. Perubahan dari undang-undang 19 2016 dengan perubahan undang-undang 11 2008. Telekonferensi ayat 1 dan pasal 77 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ayat 4 itu jelas bahwa notulensi ditandatangani secara fisik atau elektronik. Itu penjelasannya itu nanti ada ya. Nah, sebenarnya dimungkinkan ini mereka berapa, kemudian mereka mengambil keputusan sepanjang mekanisme quorum berjalan. Itu yang saya bahas di awal tadi ya. Hati-hati antara quorum rapat sama quorum keputusan. Jangan dianggap sama itu. Ya, karena resiko pemegang saham walkout itu ada. Dia dispute dalam forum itu, dia nggak terima, dia keluar walkout. Nah, mesti kita uji dulu nanti. Nah, di sini tugas kita notaris ya, memastikan bahwa
forum itu terlaksana dengan sempurna, mau telekonferensi ataupun mau dengan cara langsung. Apalagi kalau tadi relas akte berita acara rapat. Kalau berita acara rapat itu konsekuensi logis kita secara hukum, kita harus memberi kesaksian akte yang kita buat, ya kan? Tapi jarang, Bapak Ibu. Kasus yang banyak terjadi adalah PKR. Padahal undang-undang pasal Undang 40 2007 tadi ya, pasal 21 ayat 5. Ya, pasal 21 ayat 5. Penjelasannya juga jelas. Kata-kata pernyataan keputusan rapat gitu kan. Nah, tapi di situ karena kita tidak hadir, kita tidak tahu keadaannya, terjadi permasalahan hukum di dalamnya. Nah, ini bagi ALT ini sering di mahasiswa saya ini ada ya dari Jayabaya ini ya, atau dari Unisba. Sering saya bilang, Undang-Undang 40 2007 itu salah satu modal kerja kita. Kalau pengusaha minta modal kerja ke bank, kalau kita modal kita salah satunya itu. Pak Wahab tadi sudah bahas mengenai wilayah jabatan, ya, wilayah jabatan. Itu Western bahasa kerennya. Nah, Bapak Ibu kenal corporate ini apa namanya, legal misalnya ya, kantor pusat di Jakarta, dia punya holding company, ya, satu PT induk dengan 20 PT anak perusahaan misalnya, kan potensi kerjanya banyak. Tapi Bapak Ibu ini ALP tiba-tiba diangkatnya di kota Tasikmalaya nanti. Nah, Tasikmalaya, boleh nggak ngurusin PT ini? Boleh nggak? Boleh. Ya, nah tadi yang tidak boleh bekerja sama dengan biro jasa tidak secara profesional. Anda tidak mengikuti proses perlindungan, tidak laksanakan proses perlindungan. Ini ceritanya, ya kan? Tapi kalau Anda sebagai notaris melakukan secara perlindungan, boleh, boleh. Gimana triknya? Kan sudah dibahas tempat kedudukan sama wilayah jabatan. Nanti diatur juga tentang apa? Akhir akta kan? Dibuat dan diresmikannya. Boleh nggak tidak di tempat kedudukan? Boleh. Nah, artinya apa? Mereka rapat diadakan di Sudirman misalnya. Anda punya waktu 30 hari setelah itu untuk menyatakan secara otentik di hadapan kita. Penelitiannya dilakukan di mana? Di Kota Bekasi. Nah, Anda dari Tasik datang ke situ, lengkap sama saksi, ya kan? Dibacakannya di situ, dibuat dan diresmikan di Kota Bekasi hari itu. Boleh nggak? Boleh. Nah, itu yang saya katakan. Berpikirlah secara profesional. Jangan minutannya terbang-terbang, kemudian biro jasa yang ngurusi, wah resiko mana, gitu ya. Karena perlindungan hukum kita di perlindungan tadi. Nah, telekonferensi juga begitu, ya. Anda ikut aja saksi di situ menyaksikan prosesnya, gitu kan. Yang penting hasil keputusan rapatnya dituangkan secara fisik dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Nah, ini yang belum pernah dilaksanakan. Undang-undang ITE itu ada tanda tangan secara elektronik, terverifikasi. Ada satu lagi ini yang kemarin coba saya ini dengan penelitian mahasiswa saya, pasal 15 ayat 3 itu, notaris itu bisa melakukan proses sertifikasi tanda tangan elektronik sebenarnya. Nah, ini kita doakan besok Pak Irfan menjadi ketua pengurus pusat di Ikatan Notaris Indonesia. Banyak regulasi-regulasi yang bisa kita manfaatkan ke depan untuk profesi dan jabatan kita. Jadi boleh Bu Utami ya, itu boleh bisa dilaksanakan. Yang penting tanda tangannya tetap original, fisik. Pada saat formulir dan pembuatan akta tetap harus dilakukan, ya, dibuat dan resminya dibacakan di hadapan kita. Itu kira-kira seperti jawaban saya. Terima kasih. Selanjutnya dari tengah.